Welcome to Karya Podcast. Pagi. Semangat berkarya. Pada episode kali ini, episode 7, kita kan bahas apa nih, Pak Darmo? EPC. EPC. Apa itu EPC? Supaya teman-teman di luar sana yang bidang industrinya sama dengan konstruksi, kita sama-sama untuk memahami apa itu EPC kan begitu. Dan kita terhubung langsung dari studio Jakarta. Kita bersama siapa, Pak Darmo? Ini Kang Aris ini Kang lebih Aris. lebih terkenalnya dengan Kang Aris ini, Kang Aris Munandar ini yang sudah resmi menjadi sobat karya juga ini. Sobat. Selamat pagi Mas Budi, Pak Selalu Darmo. berkarya ya Pak Aris. Selalu Sudah berkarya Pak menjadi Aris. Ya, kita siap berkarya Pak Darmo. Siap Bapak, kan begitu. Iya. Untuk industri EPC ini kan tergolong industri besar di Indonesia ya, Pak. Iya, Nah, betul. kira-kira ada yang sudah tahu EPC dan ada yang belum tahu EPC. Kira-kira apa sih Pak Darmo EPC itu, Pak? EPC ini adalah pengembangan dari design and build. Dulu zaman dulu itu kontrak itu namanya ada kontrak biasa, tender by drawing, sama tender design and build. Nah, sekarang yang mungkin berapa 10 tahunan atau 15 tahunan itu ya itu diganti, bukan diganti lah ya, disempurnakan dengan engineering, procurement, construction. Yang paling baru beberapa 2 tahun atau 3 tahun ini ditambah C lagi, EPCC. Terakhir adalah commissioning, bahwa kontraktor ini harus bisa mendesain, bisa mengadakan pembelian materialnya itu sendiri sama mesin-mesin ataupun sebagainya, sampai pembangunan dan sampai commissioning, tiga-tiganya. Berarti semuanya ini satu integrated construction integrated lah kan begitu ya. Bahwa kenapa itu muncul? Karena owner ataupun pemberi kerja ataupun siapapun juga ini mungkin ada yang kepengen tahu beres lah dengan menunjuk siapapun kontraktornya, pemenang kontraktornya tahu beres. Contoh nih kami sebagai owner ya, kawan-kawan teman-teman lain. Owner ini kepengennya satu, saya punya konsep desain aja, konsep desain, terus saya akan biddingkan. Dari konsep desain ini, masing-masing kontraktor ini akan memberikan penawaran. Nah, penawaran itu lengkap dengan desainnya, lengkap dengan spek-tek materialnya, spek-tek mesin-mesinnya, sampai keluar RAB-nya. RAB itu sebagai construction-nya. Itu. Gitu. Jadi dasar katanya itu kayak main kontraktor ya gitu, Pak. Sama, main kontraktor. Cuman itu tadi, owner itu taunya tahu beres lah. Bahasa paling gampang adalah tahu beres, nunjuk satu kontraktor, yang mana satu kontraktor ini mengkoordinir ataupun mendirijen dari mesin, dari pengadaan material, dari segi pembangunan, sampai terakhir commissioningnya. Commissioning ini mungkin yang berkaitan dengan tes tes beban, tes running, ataupun kalau conveyor tes running. Kalau yang untuk pembangkitan ini energize bahasanya, supaya sampai benar-benar nyala. Itu baru kontraktor ini dinyatakan berhasil. Itu sih EPCC yang paling baru sekarang kan begitu. Terus Boleh bagaimana? bertanya Mas Budi, Pak Darmo Mas Ya. Budi. Siap. Pak Darmo, Oke. bisa kita bayangkan EPC ini sebagai seperti sebuah superhero. Nah, dalam dunia manajemen rantai pasok ya di industri konstruksi. Apa sih yang menjadi superpower utamanya untuk EPC ini, Pak? Di construction-nya, Pak. Betul. Desain, ya semuanya ya. Desainnya, pengadaannya, konstruksinya, sampai testingnya, tes dan commissioningnya, Pak. Itu yang jadi superhero-nya sebuah kontraktor yang besar, Pak. Kan begitu. Karena tidak semua kontraktor ini mampu. Karena dalam desain aja kita butuhkan tenaga ahli. Tenaga ahli ini sudah pastilah ada jenjang-jenjangnya kan begitu ya. Itu aja belum tentu semua kontraktor maupun industrial konstruksi memiliki tenaga ahli, Pak. Itu dulu kan begitu. Habis itu kita pengadaan materialnya, pengadaan mesinnya. Habis itu kita bisa menginstalnya dalam satu bentuk konstruksi.
setelah konfigurasi selesai semua, kita harus bisa sampai commissioningnya, sampai tesnya dan commissioningnya keluar bahwa itu layak untuk dipakai dan itu Pak Jadi Aris. dari awal sampai akhir gitu ya Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Hulu Oh, sampai hilir. kalau kita betul dari hulu sampai hilir. Berarti kalau kita sebut tadi superhero, kalau dalam cerita-cerita fiksi, jadi kalau ciri khas IPC ini apa? Ciri khas dia bisa terbang Pak, bisa terbang di ke langit. Kalau IPC ini yang dikerjakan oleh karya, apa sih ciri khas yang paling paling utama Pak? Kalau ini adalah seperti superhero Kalau di di karya sendiri industrial Pak. Kalau kami untuk EPCC industrial sudah familiar Pak, sudah berkali-kali untuk teman-teman lain tahu ya kan begitu. Kita design and build factory untuk oil refinery, oil refinery di Sulu Lampung. Itu kami juga full dari kami semua. Banyak Pak. Kalau industrial kita sudah spesialisasi kan begitu. Dan ini kami lagi mulai mendaftarkan diri sebagai EPC-nya di bidang dermaga, kan begitu ya. Bangunan bangunan sipil air terintegrasi. Kodenya saat ini kalau nggak salah bentar, saya ingat-ingat dulu ya. Integrasi berarti ST 005. Sipil terintegrasi nomor 5 itu adalah pelabuhan bukan perikanan. Itu namanya istilahnya dermaga kan gitu ya. Itu yang bisa design and build. Semakin terbang ini Pak Aris. Superhero-nya semakin terbang Pak Aris. Mengembangkan saya Pak Aris. ya, Karena yang ya, paling baru, nah, oh nih Pak, saya ajak nih kemarin yang di ini Bud, apa namanya, kita ajak ke meetingnya Ambon. Lah itu kan luar biasa ini. Itu dermaga yang hanya akan kita selesaikan 104 hari. Waduh, waduh, ini benar-benar untuk teman-teman tahu, ini project under Indonesia gitu ya. PLN Indonesia Power, namun di atasnya ini kita diawasin oleh kantor staf presiden, begitu. Karena sebagai pioner pembangunan BMPP Nusantara 1, kan begitu. Nah ini sebagai kebanggaan, sangat-sangat kebanggaan, namun juga butuh tantangan, Betul. butuh perjuangan, karena 104 hari ini, aduh, kalau ngomong hari ini cepat banget udah Iya, 3 bulan lebih, 3 bulan Ya itu Pak. lebih setengah. Superhero itu Pak yang bisa mengerjakan semua itu Pak. Betul, Dengan betul Pak. kemampuan IPC yang tadi, dengan berbagai macam keandalannya gitu, apakah eh, target yang dicanangkan oleh kementerian, khususnya dari kementerian dari kantor staf presiden gitu kan Pak, KSP. Nah itu bisa terlaksana nggak Pak untuk di proyek yang Bapak bilang tadi untuk infrastruktur standar BMPP ini Pak? Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Betul sekali, Pak. Nah, ini kenapa kita mau menerima dan kita berjuang untuk menang dan alhamdulillah kita sudah menang juga iya, Pak. tertanggal 14 September kemarin dan pra kick off meetingnya Pak Aris juga hadir itu kan, itu saya ajak langsung Ya, itu kan itu. Langsung ketik. Nah, kenapa itu tadi karya akan membuktikan bahwa ini visible untuk diselesaikan dalam waktu 1 hari. Nah, bagaimana caranya effort kita? Semuanya kasar katanya ekstrimnya adalah Bandung Bondowoso lah. Iya. Nah, Bandung Bondowoso ataupun Sangkuriang lah kan begitu. Yang kita harus siapkan semua peralatan, material, apapun sudah siap, tinggal install di sana kan begitu. Gitu. Tenaga ahlinya cukup profesional ini Pak ya. Harus Dan pengertian. harus 104 hari itu, waduh, bayangkan teman-teman, aduh, ngeri banget, ngeri dramatik. Tapi di samping ngerinya ini adalah kebanggaan banget ini. Berhasil kita bisa superhero, Pak. betul Pak. Itu tantangannya yang khususnya yang nanti ketika mengerjakan IPC di Wah, Ambon. Ambon, wah, Ambon. Selain mungkin pasti ada faktor-faktor termasuk cuaca yang kita tahu kalau di daerah Indonesia bagian timur itu kadang-kadang ya apa namanya derasnya aliran dalam, kemudian mungkin juga cuaca yang cepat sekali berubah. Itu bagaimana mengantisipasi Pak dalam pengerjaan WAI Ambon nanti Pak? Kita membacanya adalah berdasarkan data apa itu meteorologi, Pak. Itu kan ada jadwal-jadwalnya biasanya. Itu kan kita minta dari konsultan
itu bahwa kalau kita mulai mancang bulan Oktober akhir ataupun November awal sampai Desember ini bagaimana ini cuacanya. Nah, kemarin kita udah diskusi juga, alhamdulillahnya, puji Tuhannya, bulan November itu angin-angin barat, sehingga relatif tidak ada arus yang kita khawatirkan. Tapi ya tadi, itu by data. Beda jauh, belum Aktualnya bagaimana? Ya kita harus berdoa lah, dan begitu ya. Karena cuaca ini memang di luar kendali kita. Kita bisa mendesain, kita bisa mengerjakan. Semua terakhir adalah kita harus berdoa, Pak, dan begitu supaya lancar-lancar. Karena ini sukses pionir, bisa nanti ada BMPP 2, 3, dan seterusnya. Ini BMPP 1, Pak. BMPP 1 Nusantara. Keren banget. BMPP Nusantara 1. Barge Mounted Power Plant. Berarti power plant yang terapung terapung. untuk menghidupi, menerangi pulau-pulau terluar di Indonesia. Kan Bagian itu timur. kan kalau dari datanya kan pulau-pulau kecil di Indonesia itu kan banyak, Pak. Nah, nanti kalau kita bisa menyelesaikan di 3 bulan, kira-kira kita yang bangun semua itu, Pak. Semangat ya Pak Aris ya. Semangat, Pak. Harus Bisa, Pak. semangat. Harus bisa, Pak. Kita harus membuktikan bahwa karya bisa ya dengan teknologi yang kita punya, kemudian kolaborasi dengan beberapa pihak juga, kita harus bisa menyelesaikan sesuai target lah Pak waktunya Pak. Betul Pak, betul Pak. Dan kebanggaan loh Pak. Optimis, Pak, ya. Benar-benar kalau ini sukses semua, ya insya Allah harus sukses, kebangga banget Pak. Karena kita juga turut itu loh Pak, turut membantu PLN untuk bisa menerangi Indonesia yang bagian luar Pak. Itu, aduh, udah nggak ada ininya lah, bandingnya lah kan begitu. Keren banget Pak, keren banget. Yes, Pak Darmo. Pak Darmo, mungkin kita loncat mungkin dari tadi proyek di Ambon, kita menggunakan EPC yang terkini kan. Ke depan apakah pengembang dari EPC ini ke depannya akan seperti apa sih Pak? Teknologi-teknologi apa yang akan ya yang akan diabsorb yang digunakan oleh karya dalam pengembangan proyek-proyeknya Pak, penggunaan EPC Ya ini? itu Pak, kita akan apa ya, memfokuskan diri Pak. Kita nggak boleh terlalu terlalu tidak fokus. Kita fokus adalah sementara ini adalah pembangkitan. Kita juga harus mengenal siapa sih pemain-pemain mechanical Pak. Bisa mechanical itu adalah eh, generator itu siapa, yang pemain trafo itu siapa, supaya ya tadi kita bisa main di bukan main ya, itu kita bisa berkarya itu di EPCC pembangkitan kan begitu. Sementara ini kalau pembangkitan kita masih under, kita masih jadi maincon tapi masih pekerjaan sipil dan baja. Nah, keinginan kita itu bisa meningkat lebih tinggi, bisa menggandeng, bisa mensinkronkan semuanya, bisa jadi kontraktor EPCC pembangkit. Itu lebih keren lagi, kan begitu Pak. Yang kemarin Paris juga saya ajak itu, ya Pak ya di salah satu BUMN terbesar, the biggest oil and gas state-owned Indonesia itu, kan Di gitu mana ya. itu, Pak? Di Pertamina, kan begitu ya. Itu Pertamina, ada Pertamina ini KPI ya Pak ya, kilang Pertamina Indonesia itu Balongan ya? Pak. Itu Golongan, Pak. EPCC-nya, waduh, ngeri, udah nilainya, nilainya 1 miliar US dollar. Nanti kita akan juga mudah-mudahan kita bisa bisa juga berpartisipasi untuk berkarya di Pertamina juga. Karena di daerah situ juga ada ini ya, Pak ya. Geothermal ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Dulu kalau nggak salah saya Balongan itu waktu kelas ketiga SMK. Ini Pak, kunjungan industri di sana, Pak. Besar banget. Itu saya Iya. sama Pak Aris itu, sama Pak Aris itu di Balongan, besar sekali kan itu. Habis itu dari Balongan kita juga menuju ke ini PT Kilang Pertamina Indonesia. Terus begitu kita juga ke PT Pertamina Marine Engineering. Nah, dua ini yang kalau di laut ke depan itu adalah PME. Kalau laut ke darat itu adalah KPI. Yang kilang-kilangnya semua ada KPI. Ya, inilah kita mulai mulai inilah apa namanya approach ke mereka supaya ini loh bangun karya Perkasa Jaya dengan kode tiker karya. Kita mau berkarya juga di Pertamina. Kan begitu.
Dan sambutannya juga positif ya Pak Darmo ya. Kita Positif, ingin ke depan sangat sangat terbuka untuk bisa memperoleh beragam proyek dari ya berkolaborasi ya. Kita akan berkolaborasi dengan mereka untuk bisa mengerjakan berbagai macam proyek yang mereka hadapi gitu kan, Pak, ya. Sesuai betul, dengan kemampuan dan kapasitas kita. Oh jangan lupa betul. Pak, satu lagi ada perusahaan tambang juga yang udah meminta produk Mobox Bapak loh Pak Ya, untuk ya, betul, dipresentasikan di betul, pekan depan Pak. betul, betul, betul. Kita presentasi, Pak. Kita presentasi, Pak. Tapi memang bagus, bagus banget itu untuk teman-teman tahu semua ya, teman-teman karya bahwa mobile box yang ide cemerlang dari teman-teman Adi Karya itu luar biasa semuanya. Saya juga, oh bagus ini terobosan baru karena tempat tinggal ataupun barak ataupun apapun bentuknya bangunan, entah itu rumah pun itu bisa dibentuk dari komponen yang portable, yang bisa knockdown. Waduh, keren banget. Nah, idenya luar biasa, teman-teman Cukup Adikarya. Kan cukup begitu. membantu ya Pak. Kalau mungkin mungkin nih Pak, kejadian buruk seperti bencana alam, banjir, Lebih mudah, bikin barak seperti itu lebih mudah. mungkin Dalam satu itu hari selesai paling. Iya, satu hari selesai untuk merakitnya. Habis itu ditempelin dengan dinding-dinding sudah bisa minimal untuk bisa tidur aja bisa, kan begitu. Untuk tinggal juga bisa. aman dan nyaman ini ya Pak. Saya juga kaget juga itu Mobox sampai bisa 4 lantai yang saat ini di IKN itu. Teman-teman sukses lah, oke lah. Adikarya dengan yang Adi Persada Gedung ya, APG dan begitu. Ini Ya kita tujuan lagi tujuan dari itu loh Pak Darmo, hanya untuk tadi Mas Budi bilang tempat tidur. Bagaimana dengan kalau kita bicara tempat tinggal ya, ada toilet yang bagus loh Pak. Apakah Moboxnya bisa seperti itu Pak? Yang bisa dilengkapi dengan ya standar lah untuk apa namanya eh katakanlah kita punya toilet yang lebih bagus gitu Pak di dalam Mobox itu Pak. Dan sampai ketika kita punya Mobox hanya seperti itu Pak. Apakah bisa beyond dan lebih dari itu Pak? bisa Pak, bisa Pak. Itu bisa sekali Pak, bisa sekali. Keunggulannya banyak sekali Pak. Enggak itu. Nah ini yang teman-teman kita yang ditambang kan langsung tertarik itu Pak. Karena simplicity-nya mudah kan itu ya. Bisa tinggal knockdown untuk bisa tidur untuk barak pekerja sekitar 400 orang kemarin Pak Aris ya katanya 400 orang kita bisa 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 tawarkan lah ini minggu depan ini kita tawarkan tuh kan Lebih begitu. efisien lah Pak ya ditambang jadi nggak bikin rumah yang Nggak permanen. permanen Nah, tapi tambang kan bisa di movable bisa dipindah kemana-mana kan begitu. sewa tukang yang lebih panjang durasinya Betul, belum ini betul, betul. Ini baru satu site Pak Darmo ya. Belum kalau ada site-nya lebih banyak ya Pak. Nah itu satu set itu belum lagi yang beberapa set Pak Aris waduh ya. Ya, siapa? Ya itu kemajuan IPC kan semakin semakin jauh ini Pak. Kira-kira kalau dari karya sendiri selain ya, tadi Bapak udah sebut beberapa produk yang dan beberapa keahlian. Kira-kira apa terobosan apa lagi Pak yang akan kita kejar ke depannya Pak? Ada Pak di dalam rencana Bapak ke depan gitu Pak? Ya itu, kita apa namanya rencana-rencana ke depan ini adalah mendiversifikasi usaha. Itu yang saya ini ngomong sendiri sama Pak Arif, Pak. Kita ini harus punya, kita mulai saat ini tuh menyusun pondasi, ya, menyusun pondasi berapa pilar bisnis yang kita harus siapkan. Kita harus punya blueprint, ya Pak Aris ya. Itu yang saya minta tolong sama Pak Aris ini. Kita bikinkan blueprint untuk karya ke depannya bagaimana sih, kan begitu. Kita supaya tidak terjebak dalam rutinitas. Mungkin teman-teman industri konstruksi juga sama lah kan itu ya. Kalau sudah terjebak dalam rutinitas, kita akan terlena tidak bisa membuka diri bahwa banyak peluang-peluang yang harus kita tangkap dan begitu. Dan kita tangkap dan kita kerjakan kan begitu. Ya Pak Aris kan begitu. jadi Kita ya, siapkan untuk pilar bisnisnya karya mulai saat ini. jadi akan menjadi karya grup Pak mungkin Pak. Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Di holding gitu ya Pak ya? Iya Pak. Ya, pilar apa yang pertama akan diperbesar Pak? Apakah konstruksi, kemudian karya akan eh, mendiversifikasi di konstruksinya dulu, kemudian setelah itu baru kita menjalar ke pilar-pilar berikutnya Pak. Pasti Pak, konstruksi ini adalah yang apa ya, dibilang kan sebagai pondasi utama dan yang utama dan pertama. Itu yang kita harus benar-benar kuatin dulu Pak.
kan begitu. Kita harus benar-benar kuatin settle yang seperti yang podcast-podcast yang terdahulu kita lagi jalan untuk menguatin bagaimana sih meningkatkan produktivitas di bidang konstruksi ini. Pekerja-pekerja semakin lama semakin malas, jam kerjanya semakin menurun. Ini bagaimana menyikapannya? Kan begitu. Itu dulu, Pak. Kita beresin itu beres, sambil nanti kita bisa masuk ke tambang dan energi, mining dan energi ini yang dalam waktu dekat, kan begitu. Terus yang bersama dengan Pak Aris ini kan begitu ya. Kita Pak Aris untuk dengan mining ke energi ini yang mungkin pijakan kedua kita ya Pak Aris ya. Step Ya, betul. second step second step untuk mining dan energi. Habis itu kita harus juga tidak boleh melupakan finansial. Itu harus segera mungkin juga karena semakin kita membesar, finansial ini dibutuhkan. Sampai kapanpun finansial dibutuhkan. Itu bagaimana hulu sampai hilir membentuk ekosistem Betul. karya ekosistem yang kita bentuk akan nantinya. Kan kita mengenal Pak sandang, pangan, papan Pak. Bagaimana apakah karya juga akan bergerak ke arah sana Pak? Khususnya untuk di sisi apa namanya pangan nih Pak. Apakah akan ada sebuah pilar khusus di bisnis pangan Pak? Food Betul, atau Pak. di lingkungan food and beverage Pak. Betul, Pak. Itu sandang pangan papan itu memang sampai kapanpun akan jadi kebutuhan utama, Iya, kebutuhan pokok kan begitu ya. prepare. Nah, di pangan pun kita harus juga bisa membuat pilar bisnis, fondasi bisnis di situ. Itu yang kita perlu eksplor lebih lanjut kan begitu ya. Di bidang mana yang kita akan masuk? Nggak mungkin semuanya kita bisa masuk, ya kan begitu ya. Tapi kita harus fokus di mana bidang yang kita bisa masuk kebutuhan utama. Mungkin kebutuhan nasinya kah, kan begitu, berasnya kah, atau di mana kita bisa terus mengimprove diri kan begitu. Karena 30 tahun sampai 100 tahun ke depan atau lebih lama orang itu masih makan beras, Pak, Betul, kurang lebih. betul. Ya, Sama Mas Budi, saya juga masih makan beras. dari dari obrolan kita Pak Riz ya, dari obrolan ini kita mengerucut ada 6 lah. Kan jadi yang pertama tetap konstruksi ini menjadi pilar bisnis kita utama. Konstruksi, mining dan energi, financial bisnis. Yang keempat adalah healthcare, yang kelima adalah food and beverage, yang keenam adalah teknologi. Ini yang kita nggak boleh kayak terlena bahwa teknologi ini akan menggantikan, akan mengefisiensikan semua pekerjaan manusia. Itu pasti itu, kan begitu. 6 pilar bisnis ini yang akan kita seriusin menjadi blueprintnya karya grup ke depan, kan begitu. Oke Pak, Pak Darmo, ketika membentuk pilar-pilar tersebut, apakah nanti eh, akan melakukan strategi apa dengan akuisisi, ataukah mungkin dengan joint operasi, atau membuat new company Pak? Atau ketiga-tiganya akan dilakukan Pak? Kita lebih mengerucutnya adalah mengakuisisi Pak, kan begitu ya. Intinya lebih mudah kita untuk inorganik supaya mempercepat Pak, kan begitu ya. Kalau kita kemampuan, nah itu kembali lagi ini nyambung semua. Podcast ini kalau teman-teman tahu nyambung semua karena itulah untungnya ataupun keuntungan advantage dari TBK Pak, kan begitu. Dengan TBK ini, dengan Go Public ini membuka semuanya harus bisa, kan begitu. Semua pintu kita coba karena dengan TBK ini adalah kita lahir baru ya Pak Aris ya. Iya. Banyak peluang-peluang yang kita bisa explore dan improve setelah kita TBK. Kan begitu. Ini nyambung semua ini. Podcast ini nyambung semua. Kalau teman-teman, kenapa itu teman-teman ikutin terus podcast kita, podcast karya podcast, karena itu nyambung terus bisa menjadi suatu cerita panjang kan begitu. Itu Pak Aris. Betul Pak, ini sangat menarik ketika nanti kita bisa mengembangkan pilar-pilar bisnis ini ke depannya. Eh, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah mungkin bagaimana terkait pendanaan Pak? Kan ketika kita berekspansi segitu besarnya dan ada rencana tadi Bapak bilang kita akan mengakuisisi, kita akan melakukan berbagai macam strategi bisnis untuk membesarkan pilar-pilar tersebut, butuh dana yang besar Pak. Nah, bagaimana Betul. dengan strategi-strategi? Nah, itu tadi. Ya, Pak Aris kan juga ikut itu. Kalau boleh dibocorkan Pak. Budi yang belum tahu nih Pak Aris, kita itu juga apa ya?
Dengan TBK ini malah kita itu dicari kan gitu ya, sehingga ada pendana asing, pendana lokal ataupun domestik ataupun foreign itu melihatnya mau mendanai kalau TBK. Benar nggak Pak Aris? Ya kan? Baru mau mendanai kalau TBK. Dan TBK yang baru. Anggaplah yang setahun maksimal 2 tahun. Karena mungkin penilaian mereka-mereka adalah yang baru ini adalah kita mendingan mendidik orang baru Iya. ketimbang orang lama kan begitu juga. Kita kan suka juga. Kita kalau mau hijack orang yang senior-senior ini kan kita ngomong melenceng ke HR, human resource. Iya. Itu mendingan kita mendidik orang baru, kita benahin, kita didik jadi baru. Itu mungkin juga foreign investment dari luar ataupun dari domestik mereka begitu. Mendingan kita cari TBK yang baru namun sehat. Betul Pak Aris. Wah ini tawaran banyak Pak Aris. Malah kita ini harus mensortir, harus memfilter mana-mana tawaran-tawaran yang benar-benar membuat profit kita meningkat. Kan begitu. Setuju Pak. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai macam apa namanya stakeholder yang bisa meningkatkan ya bisnis kita ke depan gitu ya Pak ya. Kalau tadi saya bicara terkait apa namanya ya sumber pendanaan gitu ya Pak. Apakah juga ada kita dari karya juga mungkin lebih berhati-hati gitu dalam memilih sumber pendanaan itu. Karena tadi Bapak bilang sumber pendanaan banyak yang menawarkan pendanaan banyak. Bagaimana apa istilahnya menyaringnya gitu Pak. Katakanlah kan tidak semua sumber pendanaan itu bisa diabsorb katakanlah misalnya kalau misalnya dengan perbankan dengan suku bunga yang tinggi kemudian ataupun dari pendanaan pun menggunakan bunga yang tinggi. Nah, di tengah tren juga ya belakangan kan memberikan rate yang cukup besar. Bagaimana Pak menyiasati dalam pemilihan sumber pendanaan tersebut Pak supaya tidak katakanlah kita terkena ya atas bawahnya kena gitu Pak kena beban gitu loh Pak. Ya kita harus bisa menghitung bisnis nanti yang kita mau akuisisi Pak. Minimal kita mau bicara satu poin dulu ya. Kita mau akuisisi bisnis apa? Intinya bisnis mining dan energi. Kita harus bisa berhitung dulu mining dan energi ini EBITDA-nya berapa dulu. Dibandingkan dengan kita mendapatkan pendanaan yang dengan cost bunga berapa, itu kita harus bisa berhitung. Itu juga kita juga minta bantuan Pak Aris tuh untuk bisa membantu untuk memfilternya begitu Pak. Cost dan benefitnya harus benefitnya yang lebih tinggi daripada cost-nya. Itu prinsipnya Pak, kan begitu. Lebih detailnya ya perlu analisa financial due diligence kan begitu Pak, kan begitu. Silakan Mas Budi mungkin pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk Office sendiri ya Pak ya. Yes. Yang EPC kan kita sudah masuk di teknologi BIM ya Pak. Yeah. Building Information Modeling. Bisa diceritakan Pak untuk peralihan ke ini dan lebih intens ke ini dan SDM kita yang sudah memulai ini seperti apa Pak? Kita sudah investasi aplikasi penggambaran 3 dimensi yang bisa keluar sampai ke rencana anggaran biayanya kan begitu. Tinggal kita mengisi harga-harga materialnya aja. Berarti semua tinggal kita kalau gambarnya betul, ya ini kita harus nguatin dari segi drafternya. Kalau penggambaran ini betul, outputnya ini komputer sudah. Yang menghitung bukan cuma sudah volumenya sudah yang hitung si komputer semua, aplikasi ini yang menghitung semua, kan begitu. Sehingga kita memudahkan meminimalkan human error dalam menghitungkan perkalian. Kalau teman-teman tahu menghitung volume anggaplah panjang, lebar, tinggi. Nah, biasanya itu kadang salah angka, salah koma. Nah, kalau ini gambar. Anggaplah dinding panjang, lebar, tingginya berapa sudah ketahuan. Begitu juga semuanya apa yang bisa digambar oleh program ini outputnya betul. Kita akan menguatin di bidang yang draftman-nya ini, drafternya kita harus kuatin. Di project mana Pak penerapan untuk ini Pak? Sekarang ini lagi ada di Kendal, lagi akan jalan salah satu frozen food legend. Ini belum bisa saya sebut namanya ya, kan Iya. itu legend Pak Aris bisa tahu juga legend banget lah, itu sudah
dari sejak saya belum lahir malah Pak itu Pak. Katanya PT itu sudah hampir 1970-an kalau nggak salah Iya. kan begitu. Produknya Legend banget, enak. legend banget ini. Itu semua pasti tahu lah kan gitu. Itu dia sosis, siomay dan Sampai lain. beef juga Nah, lagi BIM juga. semua bisa. Kan gitu. Itu lagi kita lagi jalankan BIM-nya Pak. Building Information Modeling-nya kita jalankan kan begitu. Untuk Sehingga dermaga ini menjadi nilai lebih kan begitu. Kalau kita show, kalau kita presentasi Pak Aris dengan BIM, wah owner itu langsung, wih, wow, selalu begitu Pak Aris kan begitu. Beda kalau kita presentasi dua dimensi, dua dimensi PowerPoint seperti biasa. Aduh, udah kuno lah, itu udah kuno itu kalau PowerPoint biasa itu kan gitu. Kita jadi presentasi sama tiga dimensi, sudah benar-benar owner ini bisa lihat, oh begini dah bentuknya, oh begini dah bentuknya, itu sudah bisa begitu Pak. Begitu. Jadi sumber daya manusianya udah siap ya Pak dari karya untuk Harus Pak. membuat Nah, itu semuanya Pak, itu ya itu Pak, ya. tantangan terbesar ini nih. Budi sama Pak Pramana, sama Bu Vira, Mbak Vira, itu ya tantangan terbesar adalah human resource-nya, Pak. Betul, Pak. Itu tantangan paling besar untuk semua bidang industri lah ya, bukan hanya di konstruksi lah. Human resource ini semakin lama semakin susah mendapatkan yang berkualitas. Itu tantangan terbesar. Begitu. jadi Cari Apakah ini karena drafter. persaing saling rebutan Pak antara perusahaan lain gitu Pak, sehingga akhirnya kesulitan memperoleh sumber daya paling atas, Gimana maksudnya, Pak? terjadi rebut-rebutan dalam sumber daya manusia sehingga akhirnya kita kesulitan memperoleh eh, human resource yang paling atas. Iya, betul Pak. Susah banget Pak. Memang susah Pak. Jadi sampai kita juga eh, meng-hire recruitment center kan gitu Pak. Sampai begitu ya Pak. Karena kalau kita sendiri yang biasa menaruh di iklan gitu ya banyak yang lamar Pak. banyak loh. Tapi setelah dites lah, Ibu Dina bisa cerita itu. Jadi Ya begitu Pak. kita itu mengkompetisikan Pak. Kita mengkompetisikan itu enggak 100 200 Pak. Bahkan bisa masuk ribuan. Tapi untuk potensi lolos di tahap kedua, nah tahap kedua kita kan tes kompetensi ya. Iya, iya. Tes kompetensi itu 10% nggak ada Pak. Iya, Yang betul. lolos, nah Ini kita rata-rata benar nggak Pak? 40. Apalagi yang sipil sendiri Pak Aris, ini Bapak tahu ya Pak Aris ya. Lawang sipil ini kan yang paling basic ya, pertanyaan mutu beton gitu Pak ya. Terus berat besi, berat jenisnya besi, nggak diisi Pak. Ini benar Pak, saya sampai menyesal dalam hati, kok begini ya? Itu pun alumni, alumni apa namanya, aduh, nggak tahu. Kualitas sekarang ini semakin begitu Pak. Duh, berat besi aja, untuk teman-teman tahu, berat jenis besi itu kan 7.850 kilo per meter kubik. Nggak ada yang tahu, Pak. Duh, Kak. Ampun, ampun, ampun. Ini juga faktor Mungkin dari Pak, apakah perlu kita kolaborasi Pak dengan apa namanya katakanlah universitas-universitas ternama Pak? Atau Sudah, yang sudah. ada Ini Budi bisa kemudian cerita ya. setelahnya kita bisa langsung berkolaborasi ya, mencari talenta-talenta terbaik langsung dari lokasinya gitu kan. Kita udah begitu ada yang memiliki kapasitas bagus untuk kemudian kita tawarkan kesempatan-kesempatan tersebut Pak. Jadi gini Pak, untuk proses rekrutmen ini memang saya pecah jadi dua Pak, jadi dua bagian. Yang satu itu fresh dengan benar-benar setelah lulus, yang satu itu tenaga kerja berpengalaman Pak. Berpengalaman 1 tahun lah minimal gitu. Nah, dari kita kompetisikan itu kan komposisinya berapa persen? Kalau fresh graduate mungkin di 40, yang tenaga berpengalaman 60%. Nah, yang kita fresh graduate itu Pak, kita langsung, bahkan saya datangi ke kaprodinya Pak, saya email Pak, eh respon sampai saya meminta untuk bisa nggak kita itu dikasih kesempatan setelah ada pengumuman lulus, kita ada langsung adakan welcome interview yang berminat di situ Pak. Nah, untuk iklan di alumni, ikatan-ikatan alumni sama lulusan baru kita sudah masuk, dan juga yang antusias itu juga banyak Pak, yang dari Universitas A dan B dan C itu ada yang 300, 400. Kadang kan pelolosan sipil di universitas negeri ataupun swasta itu kan nggak terlalu banyak ya Pak. Apalagi swasta itu mungkin yang lolos di periode ini lulus itu di 100, di 200, 300, bahkan 1000. Tapi ya seperti itu Pak. Untuk di penerapan ilmu dunia kerjanya
belum sampai ke situ. Padahal kita kompetensi awalnya itu ngambil dari pendidikan tersebut ya Pak, ya Pak Darmo ya. Iya. Ini Pak Darmo yang Dan bikin soal. ujian yang kita bikinkan, Pak, standar standar ujian tulis awal basic, Pak, itu sudah sederhana banget lah kan gitu, Pak, benar-benar basic lah. Mungkin ya semester 1 ataupun semester 3 aja paham lah. Itu aja, aduh ya, ya inilah potret potret dunia kerja sipil saat ini kan begitu. Nggak tahu kalau yang teman-teman yang lain dunia dunia di luar sipil bagaimana, saya belum ini ya, belum 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 uh, mendengar lah. Kalau sipil ini benar-benar begitu, Pak. Hanya hanya beberapa gelintir orang yang benar-benar bisa berkompetens untuk masuk ke sipil, Pak. Nah, ngomong-ngomong itu, katanya juga alumni terakhir ini kampus-kampus sipil sudah mulai berkurang mahasiswanya. Saya ini baru dengar berapa minggu yang lalu ya, saya Peminatannya gitu Pak. iya, karena begitu. Coba saya mau cek di kampus lain. Itu Padahal terjadi ya, Pak. konstruksi bangunan Padahal Indonesia lagi ngebangun loh, Pak. Konstruksi di kita banyak banget lagi dibangun loh, Pak. Agak Iya, Pak. sedikit kontradiktif ya. Betul. Pak ya, Pak Aris ya, kita punya mimpi, tapi ya itu tadi loh, challenge terbesar adalah human resource-nya. Itu memang eh, yang perlu kita hadapi, yang perlu kita sikapin, dan perlu solusi. Jangka panjangnya bagaimana ini human resource ini? Kenapa sampai saya kepikiran AI ini harus harus benar-benar saya jalankan. Ini lagi jalan terus ini kan itu, prosesnya jalan terus kan itu. Karena Mungkin rasa kepemilikan, Pak, terhadap perusahaan, Pak. Mungkin harus disiasati apakah dengan stock option gitu, Pak. Sehingga mereka lebih memiliki perusahaan dengan adanya stock option, Pak. loh, sudah Pak Aris. Kan yang di awal-awal malah ada ESA Pak Aris. Ada ESA itu kita berikan. Eh, ada beberapa orang, ya sudah Pak, ya keluar. Terus gimana kita mau mau menahannya, Pak? Juga nggak ada solusi kan ya kita. iya betul. Waktu itu salah satu juga orang-orang terbaik terbaik saya yang terbaik kita yang diberikan ESA, Pak, kan begitu. Ya itulah ya, kita perlu ya, nggak boleh menyerah. Cuma kita perlu improve itu bagaimana sih mendapatkan human resource yang berkualitas, namun betah jangka panjang. Dan yang paling utama adalah satu kok, sense of belonging. Rasa memiliki, Pak. Saya kan kemarin kan ngomong juga, kayak budaya, seperti apalagi itu, integritas dan lain sebagainya, itu adalah tools-nya. Semuanya kalau kalian semua ini merasa memiliki, ini rumahku, ini barangku, ini gudangku, ini materialku, ini duitku, nggak bakalan kok, nggak perlu tools itu. Tapi gara-gara kalian tidak bisa sempurna itu, sehingga diperlukan tools-tools itu, ada audit internal, ada pengawasan, ada project cost control. Karena itu masalahnya. Kalau kalian ini merasa memiliki semua, nggak perlu itu. Iya. Bener nggak, Pak Aris? Mas Budi? Kan itu. Paling paling utama itu adalah itu, rasa memiliki, sense of belonging, kan begitu. Makanya tadi saya usulkan, Pak, stock option itu, employee stock option itu bisa dikembangkan lebih lanjut, Pak. Sehingga setiap saham terhadap perusahaan, yaitu ini porsi kepemilikan mereka. Jadi ketika mereka memiliki sebagian dari perusahaan, mereka akan ya bekerja mungkin lebih optimal. Itu hanya sebuah usulan, Pak. Mungkin ke Boleh, depannya, Pak. boleh kita improve, Pak. Kita improve, Pak. Pak Aris ide-ide. Ini saya perlunya kenapa kenapa ada Pak Aris ini, saya inginnya itu siapkan diskusi, ada breakthrough, ada insight. Itu kalau saya kan berkata itu. Saya perlu itu kan begitu. Saya perlu itu supaya bisa mengembangkan dirinya, karya ini lebih besar lagi kan itu. Sudah lebih dari 30 menit kita menemani Sobat Karya untuk informasi terkait karya, keterbukaan informasi karya, ditemani Pak Aris dan Pak Darmo selaku Direktur Utama dari PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Kami pamit undur diri. Dadah! See you.